Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kedua setelah Epifanias. Marilah kita puji Tuhan dengan membimbing topik minggu, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 581 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum yang baru ku beri pada
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Demikian bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah firman Tuhan. Epistel pada minggu ini tertulis pada Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca secara responsoria. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pimpinan pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari sejenak kita simak warta minggu kedua setelah Epifanias 19 Januari 2025. Warta umum. Anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Marihot Gultom, Ibu Sania Maria Boru Panjaitan, alamat Jalan Riau Gang Damai nomor 7, sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak B. Silitonga, Ibu R. Boru Hutapea, alamat Jalan Bandeng, sektor Wonorejo. Anak yang baru lahir beserta orang tuanya dalam keadaan sehat. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 19 Januari 2025, telah tambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Mikael Fernando Simanung Kalit, Ibu Melinda Saulani Boru Sibuea, pindah dari HKBP Perawang, Resort Perawang. Alamat Jalan Panduan nomor 9, sektor Labu Baru Timur. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 19 Januari 2025, telah pindah keluarga. Yang pertama, Bapak Pendeta Hantus Hutapea STHMM, Ibu Irma Elfrida Boru Silain, beserta 3 orang putra, alamat Jalan Hang Tuah nomor 36, Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru, sektor Pekanbaru Tonga, pindah ke HKBP Pea Raja Tarutung, Resort Pea Raja. Yang kedua, Hendra Tua Parulian Manurung, Naposo, alamat Jalan Setiabudi nomor 57, Kompleks PLN, sektor Rintis, pindah ke HKBP Menteng, Resort Menteng. Suara Koinonia. Yang pertama, berita sekolah minggu. Mulai minggu hari ini tanggal 19 Januari 2025, ibadah sekolah minggu masuk kembali seperti biasa pukul 7 WIB. Sintua pensiun. Pada hari Minggu 26 Januari 2025, pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan acara purna pelayanan Sintua kepada Sintua Bisman Silalahi dari sektor Pekanbaru Tonga dengan masa pelayanan 15 tahun.
Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Situa Bisman Silalahi yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Beliau akan melayani sebagai liturgis pada ibadah pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, dan pukul 17 WIB. Setelah selesai ibadah akan diadakan acara ramah tamah sehubungan pelepasan Sintua pensiun Sintua Bisman Silalahi dari sektor Pekanbaru Tonga bertempat di Sopo Godang. Gereja mengundang parhalado, Sintua pensiun, utusan sektor masing-masing 4 orang, kecuali sektor Pekanbaru Tonga 10 orang. Mewakili paduan suara atau KOR 3 orang, mewakili seksi dari setiap dewan 3 orang, badan audit 3 orang, panitia pembangunan 3 orang, dan mewakili badan usaha 3 orang untuk mengikuti acara tersebut. Pemberian cenderamata guru sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 11 WIB, sehubungan dengan telah pensiun dari guru sekolah minggu, Ibu Situa Mary Christine P. Borulumban Turuan SPD, sebagaimana warta jemaat Minggu 12 Januari 2025 yang lalu, maka gereja akan memberikan cenderamata kepada Ibu Situa Mary Christine P. Borulumban Turuan SPD yang sudah melayani selama 35 tahun sebagai guru sekolah minggu di HKBP Pekanbaru. Suara diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2025. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita doakan jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat maupun website. Demikian warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Telah
akan mari belenggu dosaku masa lalu. Terima aku yang berdosa, yang memohon pertolongan. Terima aku kemanapun aku pergi, mencari damai di hati, tiada selain Kau Tuhan. Betapa ku mengalami kasih setiamu yang murni, damai hatiku Tuhan. Tuhan, jangan Kau biarkan aku bimbang tanpa iman. Kasihani aku Tuhan. Alangkah girang hatiku, ya Yesus Kristus Rajaku, Kau kehidupan dunia. Aku memuji nama-Mu sekarang dalam hidupku, maupun kelak di surga. Amin, amin. Kerajaan dan kuasa, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Telah terbit sinar terang yang lebih indah cemerlang dari senar cahaya yang hidup dalam kuasa-Nya, dan rindu akan sinarnya kelak akan bersinar. Yesus, berilah sinar terang-Mu pada hati manusia, agar taat pada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di minggu kedua
Setelah Epifanias pada minggu hari ini, kita semua tahu apa arti daripada Epifanias. Epifanias dalam bahasa Batak dikatakan Hababatar. Tapi terjemahan yang paling baik sebenarnya ada yang mengatakan penjelmaan. Tapi terjemahan yang tepat sekali kalau diterjemahkan Hababatar itu dalam bahasa Indonesia adalah penyataan Allah. Jadi bukan pernyataan tapi penyataan Allah. Maka selama minggu-minggu Epifanias, semua khotbahnya berbicara tentang penyataan Allah. Semua epistel itu bicara tentang penyataan Allah. Dan kita boleh lihat dalam minggu Epifanias, minggu pertama setelah Epifanias, lalu minggu hari ini, kedua setelah Epifanias. Dan kita lihat tadi dalam epistel, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang, kepada keluarganya, kepada keluarga ibunya, saudara daripada ibunya yang kekurangan anggur pada saat pesta sukacita, pesta perkawinan. Maka hari ini kita akan membaca firman Tuhan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya bagi bangsa Israel. Tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dalam TB yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mungkin ada sedikit perubahan tulisan dalam Alkitab kita masing-masing, tapi sama artinya sama-sama. Terjemahan yang kedua. Demi Sion aku tidak akan diam, demi Jerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu, begitu kita membaca nats ini, mungkin dalam benak kita, mungkin dalam hati kita, mungkin dalam pikiran kita ada satu terlintas pertanyaan. Mungkin ada di antara kita bertanya, perkataan siapakah nats ini? Kalau dikatakan pada ayat pertama, demi Sion aku tidak akan diam. Mungkin anak kita bertanya dalam hati kita, siapa yang tidak mau diam? Siapa yang tidak akan tinggal tenang? Perkataan siapa ini? Dan ini harus dijawab Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti apa yang mau dikatakan dalam nats ini. Bapak Ibu, tidak hanya kita berdebat tentang ini, tapi para ahli juga berdebat. Sebenarnya ini perkataan siapa? Apakah ini perkataan Nabi atau perkataan Allah? Apakah ini perkataan Nabi atau perkataan Yahweh? Karena kata aku di sana tidak pakai huruf besar.
Kalau dia pakai huruf besar, maka jelas ini adalah perkataan Yahweh. Kalau Bapak Ibu Alkitab atau bawa handphone, kata aku di sana dia pakai huruf kecil. Inilah menjadi perdebatan, apakah ini perkataan Yesaya, perkataan Nabi, atau perkataan Yahweh atau Allah. Para ahli mengatakan bahwa ini jelas adalah perkataan Yahweh atau Allah. Lalu pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, yang terlintas dalam kehidupan kita, apakah pernah Allah diam? Apakah Allah pernah tinggal tenang dalam hidup ini? Apakah Allah pernah diam buat bangsa Israel? Ini menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Dan Bapak Ibu lihat nanti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Realita yang kita hadapi. Apa statement, apa pernyataan kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi penderitaan hidup. Apa yang kita katakan tentang Allah? Sebenarnya Allah tidak pernah diam. Dan Allah terus bekerja dalam kehidupan ini. Allah terus bekerja dalam hidup ini. Allah terus bekerja dalam dunia ini. Dalam rangka karya keselamatan Allah. Itu yang kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Allah tidak pernah diam. Lalu kenapa firman Tuhan mengatakan bangsa Israel mengatakan bahwa Allah diam, Allah tenang, Allah berpangku tangan. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Itu sebabnya Allah mengatakan pada nats ini, aku tidak akan diam dan aku tidak akan tinggal tenang. Hal ini terjadi Bapak Ibu. Bangsa Israel di pembuangan Babel, mereka menuduh bahwa Allah itu tidak bekerja. Allah itu menyembunyikan dirinya. Allah itu berdiam diri. Kalau kita membaca dalam Yesaya 45 ayat yang ke-11 dan Yesaya 64 ayat yang ke-12. Di sana jelas sekali dikatakan tentang bahwa Allah itu berdiam diri. Saya akan bacakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-12. Melihat semuanya ini ya Tuhan, bagaimana mungkin Engkau menahan diri serta tinggal diam dan menindas kami sedemikian rupa. Jadi bangsa Israel menuduh Allah itu diam, Allah itu tidak bertindak, Allah itu tenang. Lalu pertanyaannya, kenapa bangsa Israel menuduh bangsa Israel seperti itu, Allah seperti itu? Kenapa bangsa Israel menuduh Allah seperti itu? Itu menjadi pertanyaan. Maka Bapak Ibu dalam perjanjian lama, dalam paham pada saat itu, paham bangsa-bangsa pada saat itu, ada satu paham, kalau satu bangsa kalah berperang, molotalu sada bangsa marporang, natalu dakkolan bangsoi, alai doho do, debatali bangsoi. Ini paham pada saat itu. Jika satu bangsa kalah berperang, yang kalah tidak hanya bangsa itu, tapi Allah daripada bangsa itu juga kalah.
bangsa Israel kalah berperang dengan bangsa Babel sehingga mereka dibuang ke Babel. Bapak Ibu, ini juga perlu sekali dalam sejarah Alkitab. Ada dua. Kadang-kadang ada banyak orang percaya, kadang-kadang banyak kita belum ngerti. Sama perbudakan Mesir dengan pembuangan Babel. Tidak. Ini beda Bapak Ibu. Perbudakan Mesir beda dengan pembuangan Babel. Saya tidak mau perlu jelaskan tentang itu. Dan saya percaya kita tahu. Ini bicara tentang pembuangan Babel. Dan nats ini adalah Trito Jesaya. Setelah pemulangan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Karena kita semua tahu ada 3 pembagian Jesaya. Pertama Proto Jesaya sebelum mereka dibuang ke Babel. Lalu Deutero Jesaya itu setelah mereka di Babel. Dan Trito Jesaya adalah setelah pembuangan. Inilah anggapan dari bangsa Israel. Bahwa Allah itu tidak berdaya lagi. Karena Allah kita, Yahweh itu sudah kalah. Mereka tidak tahu Bapak Ibu, sebenarnya mereka dibiarkan Allah di Paloas Debata, dibiarkan Allah dibuang ke Babel, itu bukan karena murka Allah semata. Tapi itu adalah kasih Allah dalam rangka memurnikan iman bangsa Israel. Dalam bahasa Batak dikatakan, papi tahu kabarosiawan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita beranggapan ketika kita menderita, kita bergumul, seolah-olah ini menjadi kejatuhan bagi kita. Sebenarnya tidak. Bangsa Israel dibuang ke Babel itu bukan dalam rangka hanya menghukum bangsa Israel, tetapi dalam rangka memurnikan iman mereka. Karena kita semuanya tahu Bapak Ibu, kenapa mereka dibuang ke Babel itu ada sebab akibatnya. Itu mereka dibuang ke Babel oleh karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka sudah menyembah Baal, maka Allah murka, Allah menghukum mereka, membuang mereka ke Babel. Tapi ini bukan hukuman semata, tapi dalam rangka memurnikan iman bangsa Israel. Dan Allah tidak pernah diam. Allah akan memulangkan mereka ke Sion, ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya paham ini diluruskan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Sehingga pada ayat yang pertama dikatakan demi Sion. Sion yang menggambarkan Israel, satu bukit di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat bait suci dibangun. Bahwa Allah tidak tinggal tenang, Allah tidak tinggal diam. Sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatan seperti obor yang menyala. Itu dikatakan pada ayat yang pertama. Sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti sulu. Seperti obor yang menyala. Lalu raja-raja bangsa lain akan melihat kemuliaan Allah dari umatnya. Raja-raja kafir akan melihat kemuliaan umat Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat dalam nats ini bahwa Allah akan memberikan umatnya nama baru. Dikatakan dalam nats ini adalah mahkota keagungan pada ayat yang ketiga. Ada transformasi, ada perubahan karakter yang signifikan yang diharapkan Allah.
Bapak Ibu, kalau ada perubahan nama dulu, adik saya namanya diubah karena dia sakit-sakit. Jadi dulunya namanya panggilannya Frisco. Bapak saya bilang, saya nggak tahu dari mana, tapi mereka Babel Gehulu warni bah, Dr. Tiane. Maka mereka mengubah nama, panggilan, walaupun nama semua nggak bisa dirubah karena sudah dibaptis. Lalu dipanggil dengan tapi warna Pangihutan. Jadi Frisco Pangihutan sebenarnya. Jadi sepanggil nama Frisco. Jadi dipanggil menjadi ikut. Itu nomor 2. Nggak kawin sampai sekarang. Saya nggak tahu, nggak mau kawin lagi mungkin dia. Ada paham? Bagi orang Batak seperti itu dulunya. Walaupun itu mitos saya pikir. Tapi dalam Alkitab Bapak Ibu, ada beberapa perubahan nama. Mungkin kita semua tahu. Abraham menjadi Yakub menjadi Israel. Simon menjadi Simon menjadi kepada hari Kamis mana mengalusion nanti. Perhadado. Simon menjadi nggak susah bilang. Simon menjadi Petrus. Iya kan? Itu teh Petra. Lalu apa lagi Bang Inang? Saulus menjadi itu loh. Ada transformasi, ada perubahan. Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Apakah memang seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Ada yang Tuhan mau. Kalau Abraham menjadi Abraham, ada yang Tuhan mau loh. Ada perubahan karakter yang luar biasa, transformasi yang luar biasa. Sehingga mereka diubah. Simon yang penakut menjadi batu karang yang kuat. Yakub menjadi Israel. Bapak Ibu, saya mau sedikit tentang Yakub saja. Saya tidak mau bahas semuanya lah, terlalu banyak lama nanti. Yakub ini luar biasa. Yakub itu adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi dia tidak pernah mengandalkan Allah dalam hidupnya. Ini realita kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Boleh saja kita katakan saya percaya kepada Allah, tapi saya tidak pernah bergantung kepada Allah. Saya bergantung kepada pikiran saya bergantung kepada kekuatan saya tidak pernah berserah kepada Tuhan. Maka Allah mengubah dia, dan itulah Yakub. Apa yang terjadi mangototoi, si batu ada mangototoi. Maaf Bapak Ibu, orang yang bergantung kepada kekuatannya, pikirannya mangototoi. Makanya saya selalu katakan, maaf, jangan pakai ini, pakai ini. Kita kegudekit di sodobe. Itu teh Abang Inang, sodobe kita. Kita tidak pernah bicara ini. Bapak Ibu mulailah bicara ini. Saya tidak mau bicara ini, tapi bicara ini. Dan saya punya prinsip Bapak Ibu, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dari hatimu. Bukan dari dirimu. Maka ketika kita bicara dari hati akan sampai kepada hati. Kalau kita bicara dari pikiran akan sampai kepada pikiran. Molo saat itu pikiran apa yang terjadi? Diblok Bapak Ibu. Tung karena pikiran. Tapi kalau hati bicara akan sampai kepada hati. Satu nama sebelum saya katakan demikian. Ketika dia konseling kepada saya tentang persoalan hubungannya. Lalu saya katakan, boleh kita bicara dari hati ke hati?
Kalau boleh kita bicara, kalau tidak kita tidak perlu bicara. Karena kamu ada pertimbangan dan saya punya pertimbangan. Tapi kalau hati, kalau roh bicara, kalau roh Tuhan bicara, maka akan baik. Boleh aman. Oke, kita bicara. Seperti itu. Allah mengubahnya dari Yakub menjadi Israel. Israel adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan dia mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Makanya dia diubah. Allah mau Yakub itu adalah orang percaya kepada Allah, tapi mengandalkan Allah dalam hidupnya. Dan inilah orang percaya sebenarnya. Oleh karena itu, Allah mengharapkan sesuatu yang baru. Atau dalam bahasa sekarang, hidup baru. Tapi hidup baru ini Bapak Ibu bukan dari yang enggak merokok, tidak merokok lagi, dangi. Siapa minum tua, langsung minum tua, dangi hidup baru. Terlalu gampang dui. Maaf Bapak Ibu. Dan hidup baru, bahasa dan hidup baru, marah-marah sapo, ayah dui. Terlalu gampang itu Bapak Ibu, enggak lah. Bapak Ibu saya mau tantang Bapak Ibu, kalau mau baca nanti, coba baca Efesus 4. Nanti di rumah lah, ayat 17 sampai 32. Dan Bapak Ibu akan lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Dan ayat yang ke-32 itu luar biasa. Orang yang hidup baru itu hidup di dalam kasih. Alai gabi nabasar mahamu gabi para siroha. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tidak hafal. Ini tantangan kita. Terlalu gampang. Udah. Nanti coba baca. Saya tertarik ayat 24. Jala soluku kamu majol manai baru natino pasumat tuaroban di bata. Ayat 17 dan ayat 24-nya. Efesus 4, 17 sampai 24. Nanti coba catat di handphone pun baca. Itulah hidup baru. Menerima Yesus dalam kehidupannya dan dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dikatakan bahwa Sion Yerusalem akan bersuka cita karena Tuhan memulihkan hubungan dengan Israel. Digambarkan dengan satu metafora pengantin. Jadi ini metafora yang dipakai dalam nats ini seperti pengantin. Pada ayat 4 dikatakan bahwa Sion tidak terlantar seperti perempuan yang terlantar. Tetapi Sion akan bersuka cita, Yerusalem akan bersuka cita seperti seorang gadis yang ditemui oleh suaminya. Metafora pengantin perempuan, dia bersuka cita. Demikianlah sukacita Allah. Bahwa bangsa Israel akan bersuka cita, akan bergirang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tertarik satu ilustrasi perkataan antara tukang pangkas dengan konsumennya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini. Karena kecanggihan daripada telekomunikasi pada saat ini. Informasi pada saat ini. Di TikTok di mana-mana mungkin ada. Tapi ada perbincangan. Percakapan antara tukang pangkas dengan konsumennya. Tukang pangkas katakan sambil memangkas, ini konsumennya orang percaya. Pak, menurut saya Tuhan tidak ada. Orang percaya ini pangkas katakan, kenapa kamu katakan Tuhan tidak ada? Iyalah Pak, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan orang-orang jahat berkeliaran? Bahasa toripa mati dibatai, seperti itulah. Kenapa biarkan itu? Orang menggosip dibiarkan Tuhan, hancur semua. Kenapa Tuhan biarkan ketidakadilan? Kenapa Tuhan biarkan penderitaan? Kalau di saat ini, kenapa Tuhan biarkan LA itu terbakar semuanya? Kenapa Tuhan biarkan longsor di Tarutung itu?
banjir bandang. Sampai Abang Inang pada Natal 20 jam di jalan pulang kampung. Masih banyak lagi mungkin. Kenapa Tuhan biarkan penyakit kepada orang percaya terus? Kenapa Tuhan biarkan orang yang berdua minta anak, ya enggak Tuhan beri, kenapa ya? Kenapa Tuhan biarkan orang jahat merajalela? Itu dikatakannya. Orang percaya tidak bisa jawab Bapak Ibu, dia diam sajalah. Dia diam sampai selesai dipangkas. Selesai dipangkas, dia bilang berapa, dia beri, dia bayar, dia keluar dari tukang pangkasnya. Dan mau keluar, dia lihat di seberang ada yang gondrong. Dia masuk tiba-tiba ke tempat tukang pangkas. Bang, Pak, apa Bang? Saya tidak percaya ada tukang pangkas. Kenapa Bapak tidak percaya gitu? Saya baru pangkas Bapak kok. Saya tidak percaya karena tukang pangkas. Kenapa? Sini. Disuruh tukang pangkasnya keluar. Lihat, di seberang jalan itu ada orang gondrong. Kalau ada tukang pangkas gak ada yang gondrong. Wah, begitulah. Tukang pangkasnya katakan demikian. Bukan tidak ada tukang pangkas Pak, ada. Itu buktinya gondrong. Iya kan dia tidak mau datang kepada tukang pangkas. Pak, itulah. Kenapa ada orang jahat? Karena dia tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi kalau mau orang baik, datanglah kepada Tuhan. Kalau mau jadi baik, datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu, lewat ilustrasi tersebut, saya mau katakan, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita juga seperti bangsa Israel. Merasa Tuhan diam, tidak berbuat apa-apa ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, penyakit. Aidi ado Tuhano ngemartang yang ibadak dia lusi tang yang liba. Ada jemaat saya mau tidak katakan boru apa. Ini di Palmarum Bapak Ibu. Boru Parna ini, boru Parna. Tapi saya tidak sebut marganya borunya apa. Ada anaknya sejak lahir sakit. Hiperaktif seperti itulah. Jadi setiap ada KKR, dia bawa anaknya ini. Dia jemaat HKBP, jemaat yang saya layani, jemaat HKBP Palmarum. Setiap KKR dia bawa. Saya biarkan Bapak Ibu. Dia mulai nggak mau lagi membawa karena nggak ada, nggak sembuh-sembuh, walaupun dibawa, didoakan ke depan, nggak sembuh-sembuh juga. Ketika dia putus asa, saya datang ke rumahnya. Horas sedang udah, horas. Baru sehat loh. Sehat. Amang, naung Tuhan nih, gak ada Tuhan itu kata dia. Kenapa tidak ada? Buktinya Amang, setiap adikmu ini saya bawa terus KKR, terus ku bawa KKR, gak sembuh-sembuh Amang. Gak ada Tuhan. Doa aku gak dijawab Tuhan Amang. Dia bilang kepada saya, doamu dijawab Tuhan yang udah. Doamu dijawab Tuhan yang udah. Apa jawaban doa saya gak sembuh ku anak saya Amang? Doamu dijawab Tuhan yang udah. Apa jawaban doa saya Amang? Jawaban doamu, Tuhan memberikan engkau kekuatan menjaga adik ini. Itulah jawaban doamu. Dia diam. Dan mulai sejak itu dia pergi ibadah di gereja. Jadi Tuhan tidak memberi kesembuhan kepada adikku ini, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjaga adikku ini. Itulah jawaban doamu. Nang Buddha pernah baca firman Tuhan, Yesus mengatakan, ambillah cawan ini daripadaku. Apakah Tuhan mengambil cawan? Penderitaan? Tidak. Penderitaan terus berjalan dan Yesus akan lalui. Tetapi jawaban doa Yesus itu adalah Allah menguatkan Yesus menghadapi penderitaan. Ini sering kita hadapi Bapak Ibu.
Sepertinya Tuhan tidak ada. Dakadok Tuhan ya bang, dakadok Tuhan ya bang, dakadok seperti itu. Tapi lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di Minggu Epifanias ini, penyataan Allah ini mengingatkan kita akan pemeliharaan dan penyertaan Allah. Seperti Tuhan menyertai kita Januari 2024 yang lalu sampai ke Januari 2025 saat ini. Tuhan akan menyertai kita walaupun banyak penderitaan yang kita alami. Tangannya akan selalu menyertai kita. Asal saja Bapak Ibu, jangan berjalan sendiri, tapi berjalanlah bersama. Dengan saudara kita, berjalanlah terutama bersama dengan Yesus. Maka pertama mau diingatkan di sini, percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja demi kebaikan kita. Walaupun caranya terkadang kita tidak pahami. Dia mengerti kebutuhan kita besar atau kecil. Dan bawalah semuanya pergumulan kita itu dengan iman dan percaya kita bahwa Allah itu peduli. Allah itu sanggup menolong kita. Allah itu sanggup mengangkat segala penyakit kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tadi jam 2 pagi saya buat satu TikTok. Dan saya mau, pada saat itu saya berkatakan, saya mau nyanyi, kita mau nyanyi itu hari ini. Jam 2 pagi saya buat TikTok. Boleh kita bernyanyi sama-sama? Allah mengerti segala tak akan dibiarkannya. Bapak Ibu, dengan perasaan dan Tuhan peduli dalam kehidupan kita, sekali lagi kita janjikan. Allah mengerti segala yang kita ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Allah peduli Bapak Ibu. Allah tahu kok persoalan hidup. Allah tahu kok penyakitmu. Bersyukurlah untuk itu. Bersyukurlah untuk kasih setia kebaikan Tuhan. Pemeliharaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Bersyukurlah untuk itu. Dan gunakanlah karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani sesama. Untuk membangun persekutuan, membangun gereja, baiknya, rumahnya, tempat persekutuan orang percaya, untuk kemuliaan nama Allah. Maka semua orang akan melihat lewat kita kemuliaan Allah, Allah yang dimuliakan dan juga dipuji. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Bahwa Allah tidak pernah diam. Allah mengerti, Allah peduli. Itu yang kami imani. Biarlah Tuhan katakan itu kepada kami pada saat ini. Allah peduli. Allah mengerti persoalan kehidupan kami. Dengarkanlah persoalan kami, persoalan hamba-Mu, persoalan jemaat-Mu. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Jika dalam bergumul, Tuhan dengarkan pergumulan mereka.
Tuhan dengarkan permohonan mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan mendengarkan pergumulan kami. Kami berdoa pada saat ini buat hamba Tuhan, buat Amang Sintua Tinambunan yang baru Manungkalit, dan Wiburus KBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, juga Inang dan juga seluruh keluarga yang berduka oleh karena perpisahan dengan orang tua ibu mereka, ibu kami, opung kami tercinta, dipisahkan oleh kematian. Tuhan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa buat kesembuhan kakak kami, inang kami, Nyonya Sintua Sialahi, Urusi Memora, jika tadi malam kritis dan hari ini Tuhan melepaskannya dari masa-masa kritis. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menjamah dia, Tuhan menyembuhkan dia. Kami juga berdoa buat orang tua kami, buat Inang Borusima Juntak, ibu daripada Inang Sintua Boru Tampu Bulon, yang terbaring lemah di rumah sakit pada saat ini. Di masa-masa tuanya, biarlah Tuhan jamah. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus kepada inang kami pada waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan akan mewujudkan itu. Terima kasih Bapak. Kami sambut jamahan Tuhan, kami sambut tangan-Mu menjamah kami, memberkati kami, dan kami akan pulang dengan penuh kegirangan, sukacita dari rumah-Mu. Dengarkan doa kami, dengarkan kami Tuhan, dengarkan seruan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anak-Nya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita salam yang dapat kita salam.